Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansa dengan NIM 33332400021 dari Praktikan Statistika 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan Statistika 2 dengan soal-soal di shift 2. Jadi yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, secara sederhana, uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis ialah suatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pengutaraan suatu pendapat, proposisi, teori, dan lain sebagainya. Meskipun kebenarannya masih perlu dibuktikan. Atau dengan kata lain, anggapan dasar KBBI, jadi hipotesis merupakan suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah atau kurang kebenarannya, sehingga masih perlu dibuktikan atau suatu dugaan yang sifatnya masih sementara. Dengan melakukan uji hipotesis ini, seseorang peneliti tentunya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis tersebut. Nah, kemudian untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah dalam perumusan hipotesis. Dalam penyusunan sebuah hipotesis, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Antara lainnya, satu, hipotesis harus mempresentasikan suatu fenomena tertentu berupa satu variabel atau menunjukkan adanya hubungan maupun pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, jika hipotesis menyatakan adanya hubungan atau pengaruh, maka penelitian harus melibatkan minimal dua variabel dalam penelitiannya. Yang kedua, rumusan hipotesis harus disampaikan secara tegas dan tidak menimbulkan makna ganda. Dengan kata lain, hipotesis harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, sehingga hanya satu makna dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji secara empiris, yaitu dapat dioperasionalkan dan dinilai berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data penelitian yang telah dilakukan. Secara umum, langkah-langkah merumuskan hipotesis adalah sebaik berikut. Yang pertama itu menentukan masalah. Langkah pertama sebelum menyusun hipotesis adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan hipotesis awal. Hipotesis awal adalah perkiraan atau asumsi sementara yang dibuat berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti. Tahapan ini sangat penting karena tanpa adanya hipotesis awal, kegiatan observasi atau pengumpulan data bisa menjadi kurang terarah dan kehilangan fokus penelitian. Yang ketiga ada mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan. Dalam sebuah penelitian ilmiah, proses pengumpulan data merupakan elemen yang sangat penting. Oleh sebab itu diperlukan usaha maksimal untuk menghimpun fakta-fakta yang relevan dan mencerminkan kondisi di lapangan. Yang keempat ada formulasi hipotesis. Setelah fakta-fakta berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan antara fakta tersebut untuk kemudian mengidentifikasi mana yang benar-benar relevan dan mendukung fokus penelitian yang sedang dilakukan. Yang kelima ada pengujian hipotesis. Pengujian dalam konteks ini merujuk pada proses mencocokkan hipotesis yang telah dirumuskan dengan kondisi yang nyata yang dapat diamati, yang sering disebut sebagai verifikasi atau proses pembenaran. Melalui tahap ini dapat diketahui apakah hipotesis awal sesuai dengan fakta yang ditemukan. Apabila pengamatan tidak mendukung hipotesis, maka hal tersebut dikenal sebagai falsifikasi. Sebaliknya, apabila hipotesis tidak dapat dibantah oleh fakta-fakta yang ada, hal itu disebut sebagai kolaborasi. Yang keenam ada penerapan. Tahap penerapan merupakan langkah akhir dalam proses penelitian, karena pada tahap inilah hasil dari hipotesis telah diketahui dan dievaluasi kebenarannya. Jadi ada 6 tahapan untuk pengujian hipotesis. Yang ketiga,
Jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Nah, jadi untuk yang pertama ini, uji pihak kiri atau left-tailed test adalah jenis uji hipotesis di mana kita menguji apakah suatu parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Dan yang ketiga ada uji dua pihak atau two-tailed test. Adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu parameter berbeda secara signifikan dari nilai yang dihipotesiskan, tanpa menentukan arah perbedaan tersebut. Dengan kata lain, uji dua pihak menguji apakah nilai parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya ada nomor 4, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, contoh yang pertama itu ada di dunia pendidikan. Misalnya, seorang dosen yang ingin mengetahui apakah metode atau cara belajar yang baru memberikan hasil atau dampak yang berbeda dibandingkan metode lama. Dengan hal ini, kita menguji hipotesis dua arah atau two-tailed test karena kita belum tahu apakah hasilnya akan lebih baik atau lebih buruk. Yang kedua ada contoh dari penjualan produk. Jadi contoh ini adalah misalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah strategi promosi baru dapat meningkatkan penjualan. Di sini digunakan uji satu arah kanan karena fokusnya kita akan mencari peningkatan dari sebuah penjualannya tersebut. Nah, selanjutnya untuk di soal nomor 5 itu ada sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produk mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram. Dengan standar deviasi 2,8 gram, dengan tingkat signifikansi 1%, lakukan pengujian hipotesis. Nah, di sini saya akan mengerjakan menggunakan software RS Studio. Nah, di sini saya sudah mencantumkan sintaksnya. Jadi, yang pertama itu kita akan menginput data-data yang diketahui pada soal, yaitu M-nya sebesar 18 sebagai rata-rata populasi, X bar 16,8 sebagai rata-rata sampel, kemudian ada 2,8 sigma sebagai standar deviasi populasi, dan N sama dengan 49 sebagai jumlah dari sampelnya. Kemudian kita akan mencari nilai statistik uji Z dihitung dengan sintaks Z sama dengan X bar min M dibagi sigma dibagi SQRT N, di mana SQRT N digunakan untuk menghitung akar dari N. Nah, kemudian kita akan mencari nilai kritis, di mana alfanya 0,01, Z dikali alfa sama dengan Q norm, 1 dikurangi alfa, kemudian kita akan print hasilnya. Nah, di sini kita mendapat hasilnya bahwa nilai statistik uji Z yaitu sebesar -3. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel berada 3 satuan standar deviasi di bawah rata-rata populasi. Artinya nilai rata-rata sampel jauh lebih kecil dibandingkan standar yang ditetapkan. Kemudian untuk nilai kritisnya kita mendapatkan min 2,326348, yaitu nilai ini menjadi basis pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.